sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa telah selesai. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Anissa Hasanah, Hadir Ibu. Nadia, Hadir Bu. Syifa, Hadir Ibu. Firda, Hadir Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sebelum itu coba kalian lihat di kolom bangkunya dan mejanya ada sampah atau tidak nih? Sudah bersih semua kelasnya ya? Baik. Nah, agar kalian semuanya semangat dalam pelajaran hari ini, kita terus semangat dulu yuk. Semuanya dulu. Nah, sebelum itu kalian Ibu contohkan dulu ya tepuk semangat hari ini. Tepuk tangan, tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat. Ca-ca-ca, semangat. 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 Iya. Nanti lagunya naik ya. Siap ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ca-ca-ca, semangat. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang percalian di matematika, lalu juga ada sifat-sifat benda cair dan juga ada mempelajari intonasi lama panjang pendek dari lagu Bendayung. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 2 yaitu bermain di lingkunganku, subtema ke-1 yaitu bermain di lingkungan rumahku, dan pembelajaran kelima. Nah, pembelajaran itu bertujuan untuk kalian agar mengetahui mengenai sifat-sifat benda gas, tadi kan benda cair tuh ya sebelumnya. Lalu mengetahui permainan kepala, pundak, lutut, dan kaki, dan juga mengetahui aturan yang ada di rumah. Nah, Ibu berharap sekali kepada kalian untuk selalu semangat belajar setiap harinya dan rajin dalam belajar, karena setiap ilmu yang kalian dapatkan ini akan bermanfaat sekali bagi kalian di kehidupan saat ini dan juga kehidupan selanjutnya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk pembelajarannya, Ibu akan membagikan handout serta LKPD ya. Silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah, sekarang kita buka buku siswanya halaman 36. Udah Bu. Sudah? Sudah Bu. Di situ kalian melihat ada membaca. Di situ ada teks percakapan antara balon dan perahu kertas. Nah, sekarang kalian boleh baca dulu di dalam hati. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Sudah membacanya? Sudah. Nah, baik. Sekarang Ibu akan membagikan satu kelompok berisi 2 orang. Nadia bersama Anis, Syifa bersama Firda. Nah, di sini kita akan melakukan metode pembelajaran role play, yaitu bermain peran. Jadi setelah kalian membaca teks percakapan itu, kalian akan melakukan bermain peran. Ada yang menjadi balon dan ada yang menjadi perahu kertas. Oke, siapa yang mau maju pertama? Aku. Oke, silakan maju ke depan. Yang ini ya Bu. Ya. Nah, dia menjadi apa? Balon. Anis? Perahu kertas. Oke, baik. Silakan dimulai. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita ya.
Yeay, tepuk tangan. Silakan boleh duduk Anis dan Nadia. Selanjutnya untuk Firda dan Syifa, silakan maju ke depan. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara, Prabu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Yeay. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut metode bermain peran. Nah, benar sekali nih anak-anak. Jadi tes ini berisi tentang apa? Tentang udara, Bu. Betul. Lalu ada apa lagi? Angin. Iya betul, tentang udara dan juga angin. Jadi udara dan angin itu membantu perahu kertas dan juga balon bisa menggabung dan berlayar. Nah, tadi kalian semua kan sudah membaca di depan mengenai teks balon dan juga perahu kertas. Nah, sekarang aku mau bertanya nih, ada yang tahu gak isi teks percakapan itu menceritakan tentang apa? Apa, Anis? Tentang balon dan perahu kertas yang sama-sama membutuhkan angin dan udara. Betul, tentang Anis. Nah, sekarang aku mau bertanya nih, di dalam teks percakapan tersebut siapa saja sih pemerannya? Balon dan Lalu menceritakan tentang apa teksnya? Tentang Balon dan perahu yang sama-sama membutuhkan Angin. Betul. Baik anak-anak. Selanjutnya kalian buka buku siswanya halaman 37. Halaman 37 angka 3 dan angka 7. Di situ ada perintah ayo menulis. Di situ terdapat 4 soal. Soal ini berisi mengenai teks percakapan dengan antara balon dan perahu kertas. Sekarang kalian boleh isi secara tertib, secara mandiri, dan ibu beri waktu 10 menit. Silakan. Nah, baik anak-anak, tadi yang soal ada 4 nomor sudah kalian isi. Sekarang siapa yang mau membantu ibu menjawab pertanyaan nomor 1? Nadia. Oke, boleh disebutkan pertanyaannya dulu, Nadia. Ya, jadi Bu, pertanyaannya apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Nah, yang dibicarakan itu Bu, ini Bu, tentang balon dan perahu kertas yang membutuhkan angin dan udara. Ada yang sama? Jawabannya? Iya, Bu. Oke, pintar semuanya. Tepuk tangan. Nah, benar. Jadi nomor 1 itu adalah mengenai bicaraannya adalah mengenai balon dan perahu kertas yang sama-sama membutuhkan udara dan angin. Lalu ada yang mau menjawab nomor 2? Anis Bu. Silakan Anis. Mengapa balon bisa menggelembung? Jawabannya karena dalam perut balon terdapat udara. Betul. Selanjutnya nomor 3 ada yang mau menjawab? Ibu, Ya, Syifa. pertanyaannya mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Ya, karena dengan bantuan angin. Betul. Selanjutnya nomor 4, siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Contohnya plastik, balon udara, layang-layang, Ibu. Iya, betul. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 38 selanjutnya. Ya Bu. Di situ ada sifat-sifat benda. Benar? Benar. Nah, nanti kita akan coba praktik dengan menggunakan metode small group work. Jadi satu kelompok berisi 2 orang. Ada Anissa dengan Syifa.
dan juga Nadia dengan Firda. Nah, baik anak-anak, di situ di halaman 38 ada langkah-langkah untuk melakukan percobaan mengenai benda yang berhubungan dengan angin dan juga udara. Nah, Ibu sudah menyiapkan medianya, itu ada balon dan juga ada kantung plastik dan karet. Nah, nanti tadi kelompok yang sudah dibagikan, Ibu akan bagikan kepada kalian medianya. Nanti kalian boleh mengikuti langkah-langkah yang terdapat pada buku siswa ini. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan media terlebih dahulu. Ada media dari kantong plastik dan juga balon. Silakan, siapa yang mau yuk balon dan juga plastik. Ini, oh ya, ini karetnya. Makasih Bu. Makasih Bu. Oke, sekarang Ibu meminta kalian duduk berhadapan dulu ya. Coba duduk berhadapan. Nah, sekarang kalian sudah duduk berhadapan. Kalian ikuti langkah-langkah yang ada di buku siswa sambil kalian amati apa yang terjadi pada kantong plastik, bening dan juga balon yang kalian tiup. Ayo silakan. Yang penting anginnya atau udaranya itu tidak keluar dari plastik atau balon ya anak-anak. Baik Ibu. Udah Bu. Udah. Baik, sekarang kalian boleh pindahkan lagi bangkunya, semuanya menghadap ke papan tulis yuk. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan percobaan dengan balon dan kantung plastik. Coba tunjukkan hasilnya, ya kan? Di sini. Wah, keren. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya di halaman 39 itu ada paling atas ada kolom mengenai simpulan. Jadi apa yang sudah tadi kalian praktikan mengenai plastik, kantong plastik bening dan juga balon, kalian boleh isi di kolom simpulan itu ya bersama kelompok kalian. Baik anak-anak, kolom simpulannya sudah kalian isi. Nah, sekarang kalian presentasikan di depan kelas, maju dalam kelas, jelaskan apa yang sudah kalian isi mengenai kantong plastik dan balon yang sudah kalian tiup tadi. Pertama boleh Nadia dengan Firda, silakan. Maju dua-duanya Bu. Iya. Silakan. Jadi Bu, tadi hasil yang kita praktekkan itu dari plastik dan balon ini sama-sama membutuhkan udara. Nah, jadinya menjadi gelembung nih balon dan plastiknya. Terus jadi plastik dan balon ini ada anginnya ini membentuk jadi plastik dan balon. Benar. Tepuk tangan buat Nadia dan Firda. Silakan boleh kembali. Selanjutnya Anis dan Syafa, silakan maju ke depan. Jadi Ibu, yang dapat disimpulkan di dalam balon dan plastik ini terdapat angin dan udara yang membuat plastik dan balon menjadi menggelembung. Pintar, tepuk tangan semuanya. Nah, benar anak-anak. Jadi yang sudah kalian lakukan tadi praktiknya adalah meniup balon dan kantong plastik bening. Ini guna untuk kita melihat benda gas ini ternyata membentuk seperti wadahnya yang diisi oleh angin ataupun udara. Nah, sekarang kalian boleh buka halaman 39 yang bawahnya ada teks mengenai meniup balon. Jadi di sini Ibu akan membacakan kalimat per kalimat. Nanti kalian ikuti apa yang Ibu bacakan ya, sambil melihat di buku siswa.
siswanya. Meniup balon. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur Karet bersifat lentur dan elastis. dan elastis. Saat kita meniup balon, Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon udara masuk ke dalam balon. dan balon yang kita tiup Dan balon yang kita tiup akan menggelembung. akan menggelembung. Udara akan menekan balon Udara akan menekan balon ke segala arah. ke segala arah. Udara dalam balon Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. mengikuti bentuk wadahnya. Nah, baik anak-anak, seperti teks yang tadi kita sudah baca mengenai meniup balon, itu berarti udara dan angin merupakan benda gas. Benda gas ini memiliki volume dan massa, dan gas ini dapat berbentuk seperti wadahnya. Jadi kalian meniupkan balon atau kantong plastik, maka gas ini akan berbentuk seperti balon dan juga kantong Plastik. kita semuanya. Nah, baik anak-anak, ibu punya pertanyaan untuk kalian. Apa isi dari teks meniup balon tadi? Ada yang bisa menjawab? Ini Bu, Ya, Nadia, silakan. tadi teksnya balon ini terbuat dari bahan karet Bu. Betul. Lalu ada apa lagi, Anis? Ada balon yang kita tiup akan menggelembung, Bu. Betul. Lalu apa lagi, Firda? Bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Betul. Tepuk tangan. Nah, sekarang kalian buka LKPD-nya halaman 1. Di situ terdapat beberapa soal mengenai balon dan juga udara atau benda gas. Itu kalian tandai untuk dikerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah atau PR. Jadi bisa dikumpulkan esok hari. Ya Bu. Baik Bu. Nah, baik anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai benda gas, yaitu udara dan juga angin. Nah, ibu lihat nih kalian semuanya kurang bersemangat ya. Kita tetap semangat dulu, mau? Duduk aja boleh, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Caca-caca, Oke, karena udah semangat, sekarang ibu tambah lagi mau main ice breaking. Siapa yang suka ice breaking? Aku. Oke, nama ice breakingnya ini adalah ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Dulunya adalah itu ya. Ikuti apa yang saya katakan. Jadi sekarang ibu akan memakai dua benda, yaitu ada batu dan juga bata. Ya, jadi kalian ikuti apa yang saya katakan. Batu bata. Batu bata. Batu batu bata bata. Batu batu bata bata. Batu 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 bata bata bata. Batu 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 bata bata bata. Batu bata batu bata batu bata batu bata. Batu bata batu bata batu bata batu bata. Ada berapa batu? 4. 5. Ada berapa batu? 5. Semuanya kurang konsentrasi nih berarti. Nama cluenya itu adalah ikuti apa yang saya katakan. Mengerti? Oke, kita ulang ya. Sekarang bendanya adalah ayam dan bebek.
kalian ikuti apa yang saya katakan. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek bebek, ayam bebek bebek, ayam bebek bebek bebek, ayam bebek bebek bebek, ayam bebek 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 bebek, ayam bebek 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 bebek. Ada berapa jumlah ayam? Berarti sudah memenuhi cluenya, yaitu ikuti apa yang saya katakan. Pintar, tepuk tangan. Nah, baik anak-anak, karena tadi instrukturnya sudah, semuanya kalian juga sudah bersemangat. Selanjutnya kita akan mempelajari PJOK, yaitu permainan kepala, pundak, lutut, dan kaki. Baik anak-anak, sekarang kalian buka halaman 41. Di situ ada gambar Benny sedang melakukan sesuatu dengan teman-temannya. Ada pertanyaan, apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ada yang tahu? Ini Bu, sedang melakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Benar, betul sekali Nadia. Benny dan teman-temannya sedang melakukan permainan kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, teman anak-anak di sini ada yang pernah melakukan permainan tersebut? Pernah. Oke, bagus. Nah, sekarang kalian boleh ganti bajunya, olahraga. Kita akan melakukan permainan tersebut. Yeay! Anak-anak semuanya sudah dalam posisi siap. Sekarang, baik, sekarang kita perhatikan video pembelajaran berikut ini dulu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki. Baik anak-anak, tadi kalian semua sudah memperhatikan video pembelajarannya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang kita coba mulai dan semuanya ikut bernyanyi ya. Iya Bu. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, Mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, sekarang untuk yang gerakan kedua kita variasikan. Semuanya lihat dulu ya. Iya, Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, ke kanan, ke kiri, kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa? Bisa. Oke, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, ke kanan, ke kiri, kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa. Oke, kita sudah selesai pembelajaran PJOK-nya. Ya, sekarang kalian boleh duduk kembali dan mengganti pakaian olahraga kalian. Iya, Bu. Siap, Ibu. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan ke pembelajaran selanjutnya. Sekarang kalian buka halaman masih halaman 41. Di situ ada ayo membaca. Kalian ikuti apa yang Ibu katakan. Nanti kalian boleh mengulangi kalimat yang Ibu katakan. Oke? Oke. Bermain
Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Teman-teman mau tahu? Nah, baik anak-anak, sebelum kita memasuki aturan yang ada di rumah, Ibu mau tanya kepada kalian, siapa di sini yang kalau mau berangkat sekolah izin kepada orang tuanya dan juga membaca doa? Aku. Anis juga? Iya. Oke. Nah, siapa kalau di sekolah itu datangnya tepat waktu? Aku. Minta Tadi telat, Bu. Enggak, Bu. Iya, nggak boleh gitu ya Nadia ya. Nggak apa-apa. Nah, sekarang Ibu mau memberi sedikit motivasi kepada kalian. Kalian ini saat di rumah kita harus selalu patuh terhadap orang tua. Misalnya dengan sholat berjamaah dengan ibu dan ayah atau kakak dan adik kalian. Lalu juga kalau ingin berangkat sekolah kalian harus berpamitan dan juga membaca doa. Nah, lalu juga kalau misalnya di sekolah ini kalian harus patuh dan sopan kepada ibu dan bapak guru. Ibu dan bapak guru, pintar. Nah, sekarang kita halaman 42. Sudah, Bu. Oke, sekarang kalian perhatikan di situ ada teks aturan di rumahku. Nomor 1 dan 2 dibacakan oleh Anis, nomor 3 dan 4 dibacakan oleh Nadia, nomor 5 dan 6 dibacakan oleh Syifa, dan 7 dan 8 dibacakan oleh Firda. Silakan, Anis. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. Nadia. Yang ketiga, selalu minta izin bila berpergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Syifa. 5. Setelah makan bersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu dan orang tua. Firda. 7. Pukul 7 belajar dengan rajin. Pukul 9 tidur. Baik, tepuk tangan. Nah, baik anak-anak, sekarang kita membagi satu kelompok menjadi 2 orang. Kita akan menggunakan metode index card match, atau kalian mencocokkan kartu yang diberikan dengan kategori yang sesuai atau tempat yang sesuai. Oke, baik, Ibu akan membagikan ya. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kelompoknya terlebih dahulu. Nadia dengan Anis, lalu kelompok berikutnya Firda dengan Syifa. Nah, ini akan dibagikan medianya. Jadi nanti kalian mengisi, ada di sini aturan di rumah yang boleh dilakukan dan aturan di rumah yang tidak boleh dilakukan. Jadi nanti ada gambar atau kartu yang dibagikan, nanti kalian letakkan sesuai dengan kategorinya. Mengerti? Mengerti. Oke, baik. Ini kelompok 1 dengan Anis dan juga Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Dan ini punya Syifa dan juga Firda. Terima kasih, Bu. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah mengisi metode index card match. Sudah, Bu. Iya. Oke, sekarang ini minta satu kelompok perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Siapa yang mau? Ibu. Oke, kelompok Firda silakan.
Langsung Bu. Ya, boleh ditunjukkan dulu. Jadi aturan di rumah yang tidak boleh dilakukan adalah bertengkar dengan kakak atau adik, melawan kedua orang tua, dan lupa waktu saat bermain. Terus aturan di rumah yang boleh dilakukan adalah berpamitan kepada orang tua saat ingin berangkat sekolah, Budi sedang mencuci piring dan merapikan mainan. Tiga. Kelompok yang lainnya sama jawabannya? Sama. Lain pintar, tepuk tangan semuanya. Nah, kalian sudah mengerjakan dengan metode indeks love match. Sekarang Ibu ingin memberikan sedikit tambahan. Jadi di dalam handout kalian di sini ada teks percakapan antara Ibu dan juga Beni. Ibu boleh minta tolong kepada Nadia. Ibu menjadi Ibu Beni dan Nadia menjadi Beni. Iya Bu. Aturan di rumah. Beni, ayo nak bangun, sudah jam 5 pagi. Baik Bu. Setelah mandi, ayo kita sarapan pagi bersama nak. Siap Bu. Bu, Beni sudah selesai sarapannya. Beni tidur pergi ke sekolah dulu ya Bu. Iya nak, hati-hati di jalan ya. Nah, jadi dalam teks percakapan ini, Beni dan Ibu Beni melakukan aturan yang ada di rumah. Jadi aturan yang ada di rumah seperti yang di buku siswa itu bangun pagi jam 5 pagi, lalu melakukan sarapan bersama, dan juga di sini Beni izin dengan ibunya untuk berangkat ke sekolah. Nah, Ibu sedikit mengingatkan lagi nih kepada kalian, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah dan juga di lingkungan sekitar kita. Contohnya ya di rumah itu kita harus bangun pagi tepat waktu, merapikan tempat tidur, lalu juga kita melakukan mencuci tangan, mencuci piring. Iya, lalu juga kita membantu orang tua kita dalam segala hal yang ringan saja karena sesuai dengan umur kita. Nah, sekarang kalian buka LKPD-nya halaman 2. Sudah Bu. Di situ ada link YouTube untuk pembelajaran videokan dan juga ada pelajaran untuk aturan di rumah PPKN. Ya, untuk link YouTube-nya nanti kalian buat video yang seperti tadi, kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, bikin videonya di rumah mandiri bersama dengan orang tua, dibantu. Ini nanti dikirimkan lewat platform Telegram, ya. Oke. Nah, untuk tugas LKPD yang berikutnya, yang PPKN, aturan di rumah. Nanti kalian menjawab kalau aturan yang dilakukan di rumah, yang harus dilakukan di rumah dan yang tidak boleh dilakukan di rumah, itu bersama dengan orang tua kalian. Kalian berdiskusi apa aja sih yang tidak boleh dilakukan di dalam rumah dan apa aja aturan yang harus dilakukan di dalam rumah. Oke. Nah, baik anak-anak, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah ada materi yang kalian sudah pahami dan belum dipahami? Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah paham semua ya. Baik, Ibu sedikit memberi penguatan. Jadi pembelajaran hari ini kita telah belajar mengenai sifat-sifat benda apa? Gas. Iya betul, sifat-sifat benda gas. Lalu ada permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Betul. Lalu juga ada mengetahui aturan yang harus dilakukan di rumah. Kita harus bangun jam 5 pagi. Tidak boleh melawan kepada orang tua. Kalau ingin berangkat sekolah kita harus kalian semua sudah memahami, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sebelum itu kalian boleh merapikan alat tulis dan buku kalian dulu. Nah, baik anak-anak, kita tuh sangat penting ya untuk mengetahui aturan-aturan yang ada di rumah. Kita juga harus mulai dari bangun
pagi, sholat subuh, bila yang beragama Islam. Lalu juga kita juga harus menghormati orang tua. Kita sebisa mungkin berbicara baik dengan orang tua ataupun orang yang lebih tua dengan kita. Tidak boleh berantem dengan kakak atau adik kita. Jadi semuanya ibu harap kalian harus mengikuti aturan yang ada di rumah. Pintar. Nah, karena kalian udah semangat nih belajarnya hari ini, ibu mau memberikan apresiasi kepada kalian, yaitu mari kita semuanya. Nah, apakah ada yang ingin kalian sampaikan? Apa tuh? Tepuk terima kasih. Ini otak, ini hati, ini mulut, mengucapkan terima kasih. Keren. Ibu juga berterima kasih kepada kalian ya, karena sudah belajar dengan semangat pada hari ini. Yaudah, sekarang sebelum pulang kalian berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kalian boleh keluar kelas sambil menyanyikan sayonara ya, tapi dengan tertib. 1, 2,